Ya, saudara, masa pengenalan lingkungan sekolah sebagai sarana adaptasi juga menjadi momentum untuk bisa menanamkan nilai-nilai untuk membentuk karakter positif para generasi muda atau peserta didik. Dan untuk membahas bagaimana upaya setiap sekolah untuk bisa menumbuhkan sikap tersebut, kita telah tersambung secara virtual bersama dengan narasumber kami, yakni Kepala Madrasah Sanawiyah Ma'arif NU Kedung Kedo Candi Sidoarjo, Ibu Siti Khalifah. Ibu Siti, Assalamualaikum. Salam, Ya, baik. Ibu Siti, apakah suara kami terdengar dengan jelas di sana, Ibu? ya sudah Oh ya, terdengar. baik. Ibu Siti, jika kita melihat dari masa pengenalan lingkungan sekolah yang sudah dimulai di minggu ini, apa saja muatan-muatan yang diajarkan di sekolah dalam pengenalan masa lingkungan sekolah? Ya, di madrasah kami karena kami ini MTS ya, jadi yang muatannya ada dalam sama selain moderasi beragama, ada nilai-nilai madrasah, terus ada kenakalan remaja, ada bullying, terus ada kedisiplinan, serta ada budaya dan kebiasaan yang ada di madrasah, yang mana untuk materi kenakalan remaja dan kedisiplinan disampaikan oleh pihak Polsek dari Candi, karena kami sudah MUU dengan Polsek Candi. Ya, baik Ibu, pengenalan lingkungan sekolah atau MLS di Madrasah Al Ma'arif NU ini dikemas dalam acara matsama begitu atau masa ta'aruf Ya, begitu ya. Nah, ya. sebetulnya apa yang melatar belakangi kemudian MPLS ini mengangkat ta'aruf sendiri? Apa yang ingin disampaikan dari istilah ini? Ya, karena kami ini madrasah ya, jadi kalau di negeri MPLS, kalau kita kan masa ta'aruf madrasah, jadi disingkat dengan matsama. Biar anak-anak itu mengenal tujuan kita ada matsama ini, agar peserta didik baru mengenal lingkungan yang ada di madrasah, nilai-nilai budaya yang ada di madrasah, pembiasaan yang ada di madrasah, sehingga nantinya setelah maksama ini anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupannya, bisa terbiasa untuk ada di madrasah kami. Baik, Ibu Siti, jika melihat dari matsama ini tentunya banyak sekali mungkin tantangan-tantangan yang terjadi begitu. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut untuk masa sekarang ini 2023. Apa saja tantangan-tantangan yang kira-kira dialami oleh anak dan mungkin ini juga bisa dibantu untuk dikuatkan dalam madrasah sendiri? Ya, kalau melihat tantangan, karena kita ini era global ya, yang pastinya dari anak kecil sampai dewasa itu yang dipegang HP itu sebagai tantangan buat kita. Selain itu, anak itu lebih tertarik pergi ke warkop untuk berkumpul dengan teman-temannya, ya, berkumpul dengan teman di warkop, kadang-kadang janjian. Makanya itu kita harus bagaimana menyikapinya untuk di madrasah kami, untuk menyikapinya biar anak-anak tidak terlalu tertarik dan nanti pulangnya itu capek. Di sini banyak sekali ekstra yang bisa kita terapkan sehingga anak-anak ini bisa mengikuti ekstra itu, sehingga nantinya setelah pulang itu mereka capek, jadi akan tidak pergi ke warkop lagi. Dan juga dari ekstra ini kita lombakan. Kemarin kami sampai ikut lomba tingkat provinsi di Perseni ini, sampai alhamdulillah menjadi juara. Terus kemarin ada kegiatan pagar Nusa, menjadi juara 3 di tingkat provinsi juga. Jadi sebagai orang tua kita di sekolah sebagai istilah penjembatan. Ya, orang tua kadang-kadang tidak bisa terlalu sibuk bekerja. Kami di sekolah
khususnya bekerja sama dengan Wakasis, terus guru BK ataupun dengan Walas itu saling berkesinambungan bagaimana kita bisa berkomunikasi, kerjasama dengan orang tua, sehingga anak-anaknya itu tidak akan kurang perhatian. Jadi dari kami memperhatikan ada kerjasama dengan orang tua biar saling menjaga, saling mengawasi putra-putri mereka. Itu yang kami lakukan di MTS Ma'arif NU Kedung Kendo Candi ini. Ya, baik Ibu, tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa moderasi beragama ini juga menjadi salah satu hal yang terus dibangun oleh Madrasah Al-Ma'arif NU ini, Ibu ya. Nah, apa yang kemudian menjadi latar belakang diangkatnya moderasi beragama ini? Karena kita tahu bahwa anak-anak didik ini tentu mereka masih istilahnya masih jauh begitu ya, kalau dari radikalisme mungkin begitu ya. Nah, bagaimana kemudian upaya ini terus dibangun begitu agar mereka menjadi generasi yang memiliki toleransi tinggi? Untuk kegiatan, karena ini adalah Matsama ini di Juknis dari pemerintah, dari Kementerian Agama itu sudah ada bahwa moderasi beragama perlu dimasukkan di Matsama. Alhamdulillah dari Juknis ini kita kemarin dalam kegiatan Matsama ada pengukuhan kader dan duta moderasi beragama. Kenapa anak-anak itu diberikan materi moderasi beragama? Karena kita sekarang ini banyak melihat banyak sekali ada radikal ataupun masalah-masalah yang harus kita sikapi. Ya, makanya itu moderat kita tanamkan dari awal, dari peserta didik baru kemarin itu. Kalau di dalam penanaman biar anak-anak itu lebih mengena, ini kita ajak bermain ular tangga, yang mana ini dalam permainan itu ada nilai-nilai moderasi beragama yang kita tanamkan melalui permainan ular tangga. Misal gini, dalam contohnya ada pertanyaan, karena kami kan madrasah, yang pasti teman-temannya semua agama Islam ya, tapi kan tetangganya kan mungkin ada yang beragama lain. Nah, dalam permainan itu ada pertanyaan, seandainya tetanggamu ada yang beda agama, apa yang kamu lakukan jika teman kamu mau melaksanakan ibadahnya? Nah, itu nanti dalam permainan itu anak-anak akan menjawab. Nah, jika pertanyaannya benar dijawab, mereka akan bisa naik lagi ke tangga selanjutnya, ke tangga lagi ya, seperti itu. Dan alhamdulillah setelah kami praktekkan, anak-anak sangat antusias sehingga malah menerima toleransi ini bagaimana bisa kita laksanakan dengan maksimal, seperti itu. Baik Ibu Siti. Dan juga untuk silakan Ibu. Yang untuk kelas 8 atau kelas 9, karena kami ini madrasah, di pembelajarannya kan ada 5 agama yang diajarkan, yang mana ada akidah, ada fikih, ada SKI, ada Kurdis, Quran hadis itu, terus ada bahasa Arab, yang mana di akidah akhlak ini ditanamkan benar-benar bagaimana toleransi beragama, bagaimana kita bersikap dengan orang tua, dengan baik manusia pun ataupun di lingkungannya. Jadi seperti itu. Jadi di Kementerian Agama memang untuk pembelajaran memang sudah kita masukkan di setiap kelas itu. Jadi dari peserta didik baru sudah kami tanamkan, di kelas berikutnya juga sudah ada diterapkan untuk moderasi beragama. Ya,
Baik, Ibu Siti, tentunya ini sangat menarik sekali ya, Ya. Rio, karena memang sengaja ditanamkan dari kecil begitu, tapi juga terus diterapkan di setiap tahunnya begitu, Bu. Jadi memang akhirnya itu menjadi suatu dasar bagi setiap siswa didik. Nah, bagaimana dengan peran orang tua dan keluarga, Bu? Apakah memang dari sekolah sendiri mengadakan pertemuan atau mungkin ada perkumpulan gitu supaya agar ada anak-anak ini bisa lebih dibiasakan juga tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah? Ya, alhamdulillah di madrasah kami ini ada paguyuban. Ya, ada paguyuban wali murid yang mana kemarin ada kegiatan istighosah bersama. Terus akhirnya kami memberikan materi juga moderasi beragama kepada wali murid sehingga wali murid memahami apa itu moderasi beragama sehingga bisa menerap selain anak didik dan selain kita ajarkan oleh Bapak Ibu guru, orang tua juga kami berikan materi itu. Sehingga ada komunikasi antara orang tua dan wali murid dengan Bapak Ibu guru di sini, sehingga anak-anak ini kegiatan, misal ada kegiatan keagamaan. Nah, nanti itu ada juga buku yang buat untuk pelaporan dari pihak sekolah ke wali murid ataupun dari wali murid ke pihak sekolah. Itu yang kami lakukan selama ini. Ya, baik Bu Siti, kemudian pemerintah saat ini juga memiliki program proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang memang di Sidoarjo sendiri sudah diterapkan sejak tahun lalu begitu. Nah, bagaimana Madrasah Al-Ma'arif NU ini menerjemahkan atau mengimplementasikan program ini di sekolah? Alhamdulillah di madrasah kami pada tahun 2022, tahun pelajaran 2022 ini kami sebagai pelaksana kurikulum merdeka, yang mana di Kementerian Agama selain ada dari pemerintah ada P5, istilahnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di Kementerian Agama itu ditambah lagi dengan P2RA, yang mana P2RA itu profil pelajar rahmatan lil alamin. Tuh. Yang mana ada 10 nilai yang perlu diterapkan selain Pancasila, profil pelajar Pancasila ditambah lagi dengan penguatan P2RA itu. Ya, baik Bu Siti Khalifah, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan Jawa Timur hari ini. Tentu dengan perbincangan kita sore hari ini kita harapkan bahwa melalui MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah terutama di Madrasah Al-Ma'arif NU ini anak-anak bisa memiliki motivasi agar ke depan dalam menjalani kegiatan belajar mengajar lebih termotivasi untuk berprestasi lagi. Selamat beraktivitas kembali Bu Siti Khalifah. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan saudara tetaplah bersama kami setelah pesan-pesan berikut.